Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak selalu sehat dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia tema 4A indahnya kebersamaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, anak-anak dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Yang kedua, setelah itu, anak-anak nantinya akan membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Pastinya sudah siap dong. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Setiap bacaan memiliki beberapa paragraf. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah sekumpulan kalimat dalam suatu teks atau karangan. Biasanya, setiap awal paragraf ditulis menjorok ke kanan. Contohnya seperti ini. Berikut Ibu sajikan teks bacaan berjudul Bertanam Sayuran dalam Pot. Coba anak-anak lihat di dalam teks bacaan ini ada satu paragraf. Di setiap paragrafnya ditulis menjorok ke kanan. Itu artinya, dalam setiap teks bacaan pasti memiliki paragraf. Dan yang perlu anak-anak ketahui, di dalam setiap paragraf juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yuk kita pelajari. Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan. Dapat berupa inti atau pokok paragraf. Sebelum menentukan gagasan pokok, anak-anak terlebih dahulu harus mengetahui kalimat utamanya. Gagasan pokok dalam suatu paragraf terdiri dari satu kalimat saja. Letak gagasan pokok dalam suatu paragraf biasanya bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, dan juga bisa di awal dan di akhir paragraf. Jika anak-anak menemukan gagasan pokok yang letaknya di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Jika anak-anak menemukan gagasan pokok yang letaknya di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Dan jika anak-anak menemukan gagasan pokok yang letaknya ada di awal dan ada juga di akhir paragraf, disebut paragraf campuran. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Jika anak-anak sudah menemukan kalimat utama, kalimat yang lainnya adalah kalimat pendukung. Gagasan pendukung dalam suatu paragraf berisi lebih dari satu kalimat. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung melalui teks bacaan. Anak-anak bisa perhatikan teks bacaan berikut ini. Judulnya adalah Lestarikan Batik Wujud Cinta Tanah Air yang terdapat pada buku tematik tema 4A halaman 23. Teks bacaan ini memiliki 4 paragraf. Kita baca paragraf 1 terlebih dahulu ya. Batik merupakan salah satu kekayaan sekaligus identitas bangsa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda sejak 2 Oktober 2009. Sejak itu pula, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Pertama-tama, kita cari tahu terlebih dahulu apakah kalimat utamanya di awal, di akhir, atau bahkan di awal dan di akhir paragraf. Ternyata, kalimat utama paragraf 1 terletak di awal paragraf, yaitu batik merupakan salah satu kekayaan sekaligus identitas bangsa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO.
Lalu, jika kalimat utama sudah kita temukan, maka selanjutnya kita cari tahu gagasan pokoknya. Gagasan pokok paragraf 1 kita singkat menjadi batik sebagai kekayaan dan identitas bangsa Indonesia. Coba anak-anak perhatikan pada kalimat kedua dan kalimat ketiga paragraf 1. Ada pengulangan kata. Pada kalimat kedua, dikatakan bahwa batik sebagai warisan budaya. Dan pada kalimat ketiga, dikatakan bahwa tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Setelah kita menemukan kalimat utama dan gagasan pokok paragraf 1, kita juga harus menemukan gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung kita cari dari kalimat pendukung. Kalimat pendukung paragraf 1 terdapat pada kalimat kedua, yaitu berbunyi, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda sejak 2 Oktober 2009. Dan pada kalimat ketiga, yaitu berbunyi, sejak itu pula, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa gagasan pendukung paragraf 1 yaitu mengenai penetapan Hari Batik Nasional oleh UNESCO. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 1 pada teks bacaan Lestarikan Batik, Wujud Cinta Tanah Air. Tugas tematik muatan bahasa Indonesia hari ini yaitu baca buku tematik tema 4A halaman 23. Lalu, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua sampai paragraf keempat. Setelah itu, buatlah gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam bentuk peta pikiran. Coba sekarang kamu buka buku tematik 4A halaman 24. Di sana, ada peta pikiran. Anak-anak boleh mengisi peta pikiran tersebut jika anak-anak sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita salam Tarakanita dulu ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes!